Selamat datang di channel review buku-buku terbaik dalam dan luar negeri. Di sini akan kita bahas buku-buku yang sudah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Buku-buku dari dalam negeri dan luar negeri akan kami bahas satu persatu. Jangan lupa like, subscribe ya sobat pencinta buku, agar channel ini bisa berkembang. Salam Indonesia membaca. Judul buku, How to Influence or Influence People. Karya, Dale Carnegie. Buku ini bercerita tentang 1. Cara fundamental berhubungan dengan orang lain dan bagaimana dapat memengaruhi mereka. 2. Sumber buku yang diambil dari pengalaman dan kejadian serta peristiwa penting dialami oleh penulis. 3. Cara membuat impresi awal yang baik saat berhubungan dengan orang lain. 4. Bagaimana memberikan ketidaksetujuan akan sesuatu secara efektif. Rangkuman isi buku. Kita akan membahas satu persatu poin penting sesuai dengan cara yang disarankan dalam buku ini. Yuk kita simak dengan semangat ya. Poin 1. Ada 3 teknik dasar berhubungan dengan orang lain. Prinsip 1. Jangan memberi kritik, menyalahkan atau komplain terhadap pemikiran atau tindakan orang lain. Karena orang-orang tidak menyukai kritik, komplain atas tindakan atau pemikiran mereka. Alasan utamanya karena membuat mereka bersikap defensif dan tersinggung saat diberitahu. Prinsip 2. Berikan penghargaan atau apresiasi yang jujur dan tulus. Salah satu cara untuk bisa memberikan pengaruh perubahan ke orang lain adalah dengan memberikan penghargaan atau apresiasi untuk pemikiran atau tindakan mereka. Kata penghargaan jauh lebih efektif dibandingkan dengan kritik atau komplain. Prinsip 3. Mengetahui apa konteks dan perspektif hubungan dengan seseorang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang tersebut. Salah satu cara memberikan pengaruh ke orang lain adalah dengan membicarakan hal atau topik yang mereka sukai dan menunjukkan bagaimana cara untuk mendapatkan keinginan tersebut. Di saat ingin memberikan pengaruh, kita memerlukan kesamaan atas apa yang menjadi tujuan. Keinginan mendasar dari orang tersebut. Poin 2. Ada 6 cara untuk membuat orang agar menyukai kita. Prinsip 1. Secara tulus tertarik dengan orang tersebut. Lawan bicara lebih senang membicarakan diri dan topik sesuai dengan dirinya. Jadilah pendengar yang baik. Berikan pertanyaan terbuka yang dapat membantu kita untuk memberikan kesan atas ketertarikan yang tulus terhadap orang tersebut. Prinsip 2. Tersenyum. Menurut Dale Carnegie, hal sederhana seperti tersenyum dapat membuat orang suka dengan kita. Tersenyum tulus tidak hanya tertampil dari senyuman melalui bibir kita namun juga tutur kata. Harus menunjukkan tutur kata tersenyum. Prinsip 3. Harus mampu mengingat nama lawan bicara kita. Nama adalah aspek penting seorang individu. Orang akan merasa senang jika kita mengingat nama dan memanggil mereka dengan nama mereka. Prinsip 4. Jadilah seorang pendengar yang baik. Kita harus bisa memancing orang untuk berbicara tentang dirinya. Jadilah teman bicara dengan mendengar secara aktif dan buat dia banyak berbicara tentang dirinya. Kita dapat menjadi pendengar aktif dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang dirinya. Prinsip 5. Bisa menempatkan diri berbicara mengikuti sudut pandang dari apa yang menjadi ketertarikan orang tersebut. Saat berbicara, topik pembicaraan disesuaikan dengan apa yang menjadi ketertarikan orang tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui apa yang menjadi ketertarikan lawan bicara sebelum kita mulai berbincang.
Kita dapat memulai dari hal-hal kecil yang kita tahu mengenai ketertarikan orang tersebut. Prinsip 6, buat orang tersebut merasa penting dan lakukan secara tulus. Kita dapat melakukan beberapa teknik, yaitu tersenyum, mengingat nama orang, mendengarkan secara aktif, serta berbicara dari sudut pandang yang menjadi ketertarikan mereka. Poin 3. Bagaimana cara agar dapat memberikan pengaruh terhadap pemikiran kita? Prinsip 1, harus bisa menghindari argumen atau perdebatan yang mendalam. Jika kita tidak setuju mengenai hal yang diperdebatkan, maka kita dapat menjelaskan ketidaksetujuan kita dengan singkat dan penuh empati. Selanjutnya, kita dapat menghindari perdebatan sedini mungkin. Prinsip 2, harus bisa menghargai opini orang lain. Jika kita ingin meyakinkan apa yang menjadi pemikiran kita adalah benar, jangan pernah katakan ke orang lain bahwa kamu salah. Salah satu teknik untuk memberikan pengaruh terhadap opini kita adakah dengan mengakui adanya kemungkinan bahwa kita salah. Kita dapat mengatakan, mungkin saya salah, mari kita lihat fakta yang ada. Prinsip 3, jika kita salah, akui kesalahan dengan cepat dan penuh empati. Jika kita berada di situasi di mana kita salah, maka kita harus mengakui kesalahan itu dengan cepat. Prinsip 4, mulai dengan cara yang ramah. Selalu mulai dengan cara yang ramah setiap kita berhubungan dengan orang lain. Prinsip 5, buat orang lain mengatakan iya di awal. Kita memulai dengan topik yang memberikan peluang tinggi bagi teman bicara kita untuk mengatakan ya atau setuju dengan kita. Jika kita sudah mendapatkan persetujuan sejak awal, maka teman bicara cenderung akan menerima argumen setelahnya. Prinsip 6, biarkan orang lain yang banyak berbicara. Biarkan teman bicara kita yang melakukan banyak pembicaraan. Kita dapat melakukan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Prinsip 7, biarkan orang lain merasa ide berasal dari dirinya. Orang cenderung lebih menyukai ide yang berasal mereka sendiri. Kita dapat membantu teman bicara kita untuk mencapai ide itu sendiri dengan membuat orang berada dalam kondisi pikiran afirmatif dan mengajukan pertanyaan yang mendorong mereka ke arah yang benar. Kita seringkali dapat membantu mencapai kesimpulan kita sendiri, dapat dikaitkan dengan prinsip 5. Dengan ini, maka seolah-olah ide tersebut berasal dari teman bicara kita tersebut. Walaupun sebenarnya itu adalah ide yang kita tanamkan di benak mereka. Prinsip 8, melihat dari sudut pandang orang lain. Usahakan selalu berpikiran terbuka terhadap sudut pandang dan perspektif dari orang lain. Lihat sudut pandang dari teman bicara kita dan tangkap maksud dari perspektif mereka. Prinsip 9, bersimpati dengan ide dan keinginan orang lain. Setiap orang ingin ide dan keinginan mereka dihargai. Jangan pernah menganggap aneh atau salah terhadap ide atau keinginan mereka. Tunjukkan rasa simpati untuk ide dan keinginan mereka. Prinsip 10, tunjukkan motif yang mulia. Jika kita ingin memengaruhi orang lain terhadap ide kita, maka tunjukkan tindakan. Hal mulia apa yang akan timbul dari ide yang kita berikan? Prinsip 11, dramatisasi ide yang kita berikan. Tujuannya adalah agar ide kita seolah-olah menjadi penting bagi mereka. Ini sama halnya dengan bagaimana sebuah produk dijual. Kita akan cenderung memberi produk dari penjual yang melakukan tindakan-tindakan yang dapat mempersuasi kita melalui dramatisasi ide yang dikombinasikan dengan cara kreatif. Prinsip 12, berikan tantangan. Orang-orang senang jika mereka menang, dan tantangan merupakan salah satu kesempatan bagi mereka.
Kita dapat menggunakan tantangan sebagai jalan untuk membuat dan memotivasi orang-orang bergerak terhadap sesuatu. Poin 4. Cara bagaimana seorang pemimpin dapat memberikan pengaruh. Prinsip 1. Mulai dengan pujian dan apresiasi. Mulai percakapan dengan memberikan pujian dan apresiasi dari hal-hal kecil. Prinsip 2. Jika bicara tentang kesalahan, mulai secara tidak langsung. Jika kita ingin membicarakan kesalahan teman bicara, bisa dimulai dengan hal-hal baik atau pencapaian lawan bicara terlebih dahulu. Setelah itu gunakan kata sambung dan ke kalimat yang menjadi masukan bagi teman bicara kita. Contoh, kita sangat bangga karena kamu dapat meningkatkan performa dari nilai yang didapat di kelas. Dan dengan terus melanjutkan usaha tersebut, kita yakin kamu dapat meningkatkan nilai di mata kuliah X. Prinsip 3. Bicara tentang kesalahan kita dahulu sebelum memberikan kritik terhadap orang tersebut. Kita dapat memberikan kritik dengan membicarakan mengenai kesalahan kita dahulu. Contoh, di buku ini penulis memberi contoh bagaimana mempersuasi orang untuk berhenti merokok dengan menceritakan kesalahan awal bagaimana dia memulai merokok, akibat dari merokok dan penyesalan karena telah merokok. Prinsip 4. Beri pertanyaan dibanding memberikan arahan langsung. Kita dapat mengajukan pertanyaan terbuka sebagai jalan untuk menanamkan ide kepada teman bicara kita. Prinsip 5. Beri ruang apresiasi. Orang sangat senang diberikan penghargaan dan apresiasi sekecil apapun. Jika dia melakukan kesalahan, mulai dengan melihat hal apa yang bisa dijadikan bahan sebagai apresiasi. Prinsip 6. Puji setiap peningkatan sekecil apapun. Peningkatan sekecil apapun merupakan pencapaian yang luar biasa bagi orang tersebut. Prinsip 7. Berikan orang lain reputasi yang bagus untuk dijunjung. Jika berada dalam kondisi di mana orang tersebut melakukan kesalahan, carilah cara agar orang tersebut tetap mendapatkan reputasi yang baik untuk dibanggakan. Prinsip 8. Gunakan dorongan dan dukungan saat menghadapi tantangan atau saat melakukan kesalahan. Biarkan orang lain tahu bahwa kita percaya terhadap kemampuan untuk melakukan tantangan tersebut. Tetaplah memuji hal-hal yang mereka lakukan dengan benar dan meminimalkan memikirkan kesalahan yang mereka lakukan. Prinsip 9. Buat orang lain merasa bahagia untuk apa yang dikerjakan atas saran kita. Bersikaplah tulus. Berkonsentrasilah pada manfaat bagi orang lain. Ketahui dengan tepat apa yang kita ingin orang lain lakukan. Bersikap empati. Tanyakan pada diri kita apa yang sebenarnya diinginkan orang lain. Pertimbangkan manfaat yang akan diterima orang tersebut dengan melakukan apa yang kita sarankan. Cocokkan manfaat tersebut dengan keinginan orang lain. Saat kita membuat permintaan, tuliskan konteks sehingga dia mengetahui manfaat yang akan didapat. Kesimpulan. Buku ini cocok dibaca siapa saja yang bertekad untuk meningkatkan relasi sosial baik itu terhadap keluarga, rekan kerja, atasan dan bawahan hingga kelompok bisnis yang lebih besar. Pembaca tidak perlu khawatir dan bingung karena langkah-langkah yang diajarkan dalam buku ini sangat praktis. Dapat langsung diterapkan kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun. Tidak terasa satu buku bagus sudah kita review bersama-sama. Terima kasih banget bagi kamu yang sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat ya. Oh ya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini dan juga share ke teman-teman MU jika dirasakan bermanfaat. Salam Indonesia membaca.